cara menangkapnya itu dengan membuat saluran dari lubang yang di atas tadi itu dibuat saluran. Boleh kalian gunakan pipa besi, boleh kalian gunakan bambu mungkin, atau apapun itu, yang penting yang tahan panas lah ya, tidak meleleh gitu. Kalau misalnya pipa PVC mungkin ya meleleh gitu, kena panas ya. Tapi itu ini kalian lah ya, kreativitas kalian lah gitu, buat salurannya. Kemudian nanti di tengah-tengah saluran itu boleh kalian buat seperti apa ya, kalian balut lah gitu tengah-tengahnya itu dengan es batu gitu. Nanti ya gimana cara kalian mengikat es batunya itulah gitu di tengah-tengah saluran, sehingga nanti akan mempermudah proses kondensasi di dalam saluran tersebut ya, karena adanya dingin gitu kan, gasnya tadi itu akan terkondensasi. Nanti di ujung saluran kalian berikan tampungan ya, berikan wadah untuk menampung. Nah, setelah selesai prosesnya nanti cairan yang kalian dapatkan itu kalian timbang, itu menjadi fraksi cairan ya. Jadi ada 3 nanti fraksinya dengan rumus yang sama. Logikanya padatan per biomasa, cairan per biomasa, dan gas itu adalah selisih dari biomasa dikurangi dengan gabungan antara padatan dan cairan. Tetap semuanya dikali 100%. Dan kalau kalian ada penambahan ini, saluran ini, itu kalian tetap bisa melakukan penyulutan gas. Tetap harus ada penyulutan gas di ujung saluran. Jadi kalau ada ujungnya gitu ya, ujung salurannya itu ke wadah itu kan pasti ada jarak ya untuk menetesnya itu. Nah, di jarak itu, di space itu kalian bisa manfaatkan untuk bisa melakukan percobaan penyulutan api ya, gasnya itu. Karena tidak semua gas itu akan terkondensasi. Biasanya gas-gas yang mampu bakar itu memiliki titik kondensasi yang sangat rendah ya, bisa dibawa di minus, angkanya di minus 30 lebih ke bawah lagi gitu ya. Jadi tetap akan ada gas mampu bakarnya yang tidak terkondensasi. Nah, semua proses dari awal sampai akhir itu kalian dokumentasikan ya, proses penimbangan biomasa, penimbangan arang, kemudian proses pemasukan ke wadah, penutupan, penyalaan kompor, semua prosesnya, semua tahapnya itu didokumentasikan, nanti dilampirkan di laporannya. Nah, laporannya itu isinya yang pertama itu judul, kemudian alat dan bahan. Nanti kalian jelaskan ya alat dan bahannya itu, misalkan bahannya fungsinya biomasa apa gitu ya, biomasa sekam padi misalnya, beratnya berapa ya. Kemudian alatnya apa, misalnya kaleng cat misalnya kapasitas sekian liter misalnya, seperti itu kalian jelaskan. Kemudian prosedurnya nanti kalian buat menggunakan bahasa aktif, kalimat aktif ya. Kalau pakai imbuhan itu imbuhannya menyiapkan, memasukkan ya. Kemudian setelah prosedur hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan, lalu terakhir lampiran dokumentasinya. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan? Pak, izin Pak. Rangga dan Stefani, tapi Stefani tadi mungkin nanya tentang timpus ya, tidak perlu timpus.
Ya, tidak perlu tipus. Pak, kalau dari saya Pak, Bapak ada buat buku apanya nggak Pak? Untuk jadi acuan kami nanti, ngerjakan. Enggak, saya enggak buat. Oh, berarti kalau kami tanya ke Bapak nanti kalau kami kurang paham Ya. nggak masalah? Silakan. Oh, Pak, ini kelas yang individu ya Pak? Kenapa? Siapa itu? Husnul Huda ya? Iya, ini per individu ya Pak? Atau Iya, per individu, masing-masing. Tapi kalau misalnya kalian ada berdekatan rumah kalian, satu daerah mungkin kan, itu silahkan mengerjakan kelompok gitu. Jadi mungkin kompornya satu aja untuk beberapa orang, dan kalengnya juga satu aja untuk beberapa orang, itu boleh silahkan. Tapi bahannya, biomasanya tetap masing-masing. Di channel Bapak ada kan Pak videonya? Ada. Silakan dilihat ya YouTube saya. Udah kayak Atta Halilintar saya. Pak, itu untuk proses pembakarannya memang harus menggunakan kompor, Pak. Kalau pakai pakai kayu bakar bisa juga. Silakan. Oke, Pak. Thank you. Pakai kayu bakar juga boleh. Pakai kompor silakan. Paling ya ini ya kendalanya itu kalau pakai kayu bakar kan apinya nggak bisa kita kendalikan ya besarnya. Tapi ya mungkin kalau sudah sering menggunakan mungkin bisa juga ya. Kalau pakai gas itu kan ya bisa kita atur gitu berapa besarnya apinya, besar kecilnya api. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Deadline-nya kapan, Pak? 2 minggu. Jadi minggu depan kita tetap masuk. Itu hanya penyampaian progres lah gitu ya. Penyampaian progres, kemudian minggu depannya lagi itu sudah ada laporannya. Dan dokumentasinya, satu dokumentasinya itu kelihatan wajah kalian ya. Baik Pak. Semangat kali si Johan. Selfie, Pak. Selfie lah. Baik Pak. Kan yang fraksi massa cairnya sama fraksi massa padatnya nanti Pak Iya, perhitungannya. jadi kan tadi yang kalau saya jelaskan di awal itu cuma 2 fraksi aja ya kan, padat dan non padat. Kalau kalian bisa mendapatkan cairan itu nanti jadi 3 fraksinya, padat, cair, dan gas.